Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke al-matlab al-khamis, yaitu turuqu ta'lif fi ilmi usulil fiqh ba'da Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi jalan-jalan atau cara-cara pengarangan ilmu usul fikih setelah wafatnya Imam Syafi'i. Sabaqa an dzakartu anna Syafi'i rahimahullahu taala kana lahu fadlus sabaq fi tadwini ilmi usulil fiqh. Sudah saya sebutkan di awal bahwasanya Imam Syafi'i itu beliau adalah memiliki fadlus sabaq atau orang pertama pelopor yang membukukan ilmu usul fikih. Haitsu allafa al-musamma bi ar-risalah, yang dimana beliau itu mengarang sebuah kitab yang bernama kitab ar-risalah. Wa huwa, dan beliau Imam Syafi'i ini, wa in kana lahu fadlus sabaq fi hadza fa inna liman ba'dahu minal ulama fadlu tanmiyah wa tahriru masailihi. Nah, Imam Syafi'i ini adalah memiliki fadlus sabaq atau orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Namun orang-orang atau ulama-ulama setelah Imam Syafi'i memiliki fadlut tanmiyah atau orang-orang yang mengembangkan ilmu usul fikih dan juga menyelesaikan masalah-masalahnya. Bukan hanya menyelesaikan, tetapi juga mengurai beberapa masalah yang belum pernah ada di zamannya Imam Syafi'i. Akhadhal ulama ba'dal Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yu'allifuna fi usulul fiqh. Para ulama-ulama setelah Imam Syafi'i mulai mengarang ilmu usul fikih. Wasalaku fi ta'lifihim salasatu rukim. Ulama-ulama setelah Imam Syafi'i menggunakan 3 cara atau 3 metode dalam mengarang atau membukukan ilmu usul fikih. Cara yang pertama atau jalan yang pertama adalah thariqatul mutakallimin atau metode atau cara ahli teologi. Jadi mutakallimin itu adalah para ahli teologi. Kemudian cara yang kedua adalah thariqatul hanafiyah. Thariqatul hanafiyah itu adalah metode Hanafiyah atau metode murid-muridnya Imam Syafi'i. Kita akan membahas yang pertama adalah thariqatul mutakallimin. Apa itu thariqatul mutakallimin? Yaitu adalah jalan atau metode yang ditempuh oleh para ulama ilmu kalam atau para ulama ahli ilmu teologi. Maaf, ada 3 ini belum. Yang ketiga adalah thariqatul mutaakhirin atau cara metode yang ditempuh oleh ulama-ulama kontemporer. Sebenarnya ada lagi thariqah keempat dan nanti juga disebutkan di buku ini, yaitu thariqah keempat, yaitu adalah alitijah al-maksudi. Nanti akan dijelaskan apa itu cara keempat. Jadi sebenarnya di sini bukan hanya ada 3 ya, tapi ada 4. Karena nanti ada disebutkan 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama kita sebutkan dulu thariqatul mutakallimin atau metode yang ditempuh oleh para ulama ilmu kalam. Urifat hadhihi thariqah bi thariqatil mutakallimin. Jadi cara ini disebut dengan cara mutakallimin atau cara ulama ilmu kalam. Kenapa? Lianna aktsarul katibin fiha kanu min ulama'il kalam. Karena mayoritas ulama-ulama yang menulis di dalam ilmu usul fikih dengan metode ini adalah ulama-ulama ilmu kalam atau ulama-ulama ilmu teologi. Fastakhdamu manahij dirasatihim min ilmil kalam. Akhirnya karena mayoritas yang menulis ilmu ini, cara ini adalah ulama ilmu kalam, mereka menggunakan metode studi atau metode yang pernah mereka tempuh dalam ilmu kalam. Maka disebut dengan thariqatul mutakallimin.
Kemudian wa urifat bi tariqati Syafi'iyah, dan metode ini juga disebut dengan metode Syafi'iyah. Kenapa kok disebut dengan metode Syafi'iyah? Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala awalu man nahajaha, pertama kali orang yang memakai metode ini. Wasyafi'iyah, sedangkan Syafi'iyah mereka adalah sabakulil kitabah alaiha, yang menulis ilmu usul fikih dengan metode ini. Jadi ada perbedaan antara Syafi'i dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'i ini adalah Imam Syafi'i sahibul madhab, tapi kalau Syafi'iyah ini adalah pengikut Imam Syafi'i atau murid-muridnya Imam Syafi'i. Wa yumkinu ayyutlaqa ala hadhihi thariqah. Cara ini juga disebut dengan, nah ini, jadi cara metode mutakalimin atau thariqatus Syafi'iyah ini disebut dengan al-ittijah an-nadhari fi dirasatil qawaid al-usuliyah. Yang perlu digaris besar adalah an-nadhari ini, orientasi teori. Nah ini, jadi menurut metode usul fikih Imam Syafi'i itu adalah orientasinya adalah orientasi teori. Apa yang dimaksud dengan orientasi teori? Setelah ini kita jelaskan di bawah. Haitsu annahum salaku fi wad'ihim lil qaidah al-usuliyah an-nahwu at-tali. Jadi para ulama Syafi'iyah atau ulama ilmu kalam dalam menempuh metode ini menggunakan metode contohnya seperti ini. Tahqiqul qawaid al-usuliyah tahqiqan nadhariyan tajridiyan ba'idan an ta'thiril furu' al-fiqhiyah. Jadi benar-benar mengimplementasikan atau menegaskan bahwasanya kaidah-kaidah fikih itu benar-benar kaidah yang berupa teori yang terlepas jauh dari pengaruh cabang-cabang fikih. Maksudnya gimana? Begini saya jelaskan. Jadi di dalam thariqah Syafi'iyah atau thariqah mutakalimin atau al-ittijah an-nadhari ini, para ulama benar-benar menggodok teorinya dulu. Dan teori ini tidak pernah terpengaruh dengan hasil daripada teori. Bedanya kalau thariqah Hanafiyah nanti, thariqah Hanafiyah itu adalah cabang-cabangnya atau furuk-furuknya itu mempengaruhi usul atau mempengaruhi pondasi. Sedangkan kalau metode Syafi'iyah ini, usulnya atau metodenya atau kaidahnya benar-benar tidak dipengaruhi oleh cabang-cabangnya yang ada di bawahnya. Maksudnya bagaimana? Kalau belum paham nanti di bawahnya akan dijelaskan lagi setelah ini. Fa'athbatu ma ayyadahu al-burhan minal qawaid al-usuliyah ba'da dirasatiha fasiha falam takun wijahatuhum tatbiqu hadhil qawaid ala ma istambatahu ala imam al-mujtahidun minal ahkam wala rabtuha bidilkal furu' bal kanat bijhatuhum hiya al-wusul ila aqwal qawaid wa adbatuha sawa'un kana dzalika yuaddi ila khidmah madhhabihim amla. Jadi ceritanya ulama yang memakai metode Syafi'iyah ini benar-benar fokus kepada kaidahnya. Adapun ternyata furuknya atau hasil daripada kaidahnya ini itu ternyata kok bertentangan dengan imam-imam mereka, ya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena karena ulama-ulama Syafi'iyah ini fokusnya di bidang kaidahnya yang benar-benar menjadi konsentrasi ini. Hatta inna minhum man khalafa Syafi'i fi usulihi. Bahkan di antara mereka ada yang berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i di dalam usulnya. Wa in kana matba'an li furu'ihi, meskipun secara secara cabangnya itu ngikuti Imam Syafi'i. Contohnya adalah Anas Syafi'i la ya'khudz bil ijma' as-sukuti. Bahwasanya adalah Imam Syafi'i itu tidak menganggap dalil ijma' sukuti itu sebagai dalil gitu. Tetapi Al-Imam Ahmadi, yaitu Imam Ahmadi ini adalah bermadhab Syafi'i, menganggap bahwasanya ijma' sukuti itu hujjah atau bisa dijadikan sebagai dalil, seperti itu. Nah, oke itu ya.
Kemudian falam walam yaktasir ta'lif ala hadhihi tariqah ala syafi'iyah wal mutakallimin wa inna masara 'alaiha al-usuliyun minal malikiyah wal hanabilah wa syiah wa zaidiyah wal imamiyah wal ibadah li hadza tusamma hadhihi tariqah tariqatul jumhur aidan. Jadi apa maksudnya di sini? Bahwasanya yang menggunakan metode thariqah mutakallimin itu bukan hanya Syafi'iyah saja dan bukan hanya mutakallimin saja, tetapi yang menggunakan metode ini adalah ulama-ulama dari Malikiyah, dari Hanabilah, dari Syiah Zaidiyah dan juga Syiah Imamiyah dan juga Syiah Ibadiyah. Maka thariqah mutakallimin ini disebut juga dengan thariqatul jumhur. Jadi thariqatul mutakallimin ini setidaknya ada 4 sebutan. Sebutan yang pertama adalah thariqah mutakallimin. Sebutan yang kedua adalah thariqah syafi'iyah. Sebutan yang ketiga adalah al-ittijah at-tatbiqi. Apa namanya tadi? Sebentar, saya lihat ke atas lagi. Al-ittijah an-nadhari. Nama ketiga adalah al-ittijah an-nadhari. Kemudian nama keempat ini adalah thariqatul jumhur. Nah, ini apa bedanya, apa maksudnya ini nanti akan kita sebutkan, akan kita jelaskan dengan kalau kita sudah membahas thariqah Hanafiyah nanti ya. Mumayyizatu thariqatul mutakallimin wa uyubuha. Nah, ini apa ini keistimewaan metode mutakallimin dan juga aib-aibnya, atau ada keistimewaan, ada juga sisi positif, ada juga sisi negatif lah, intinya gitu. Awalan, mumayyizatu thariqatul mutakallimin atau keistimewaan metode mutakallimin ini apa saja, atau metodenya Syafi'iyah atau metode al-ittijah an-nadhari atau at-thariqatul jumhur ini apa saja. Yang pertama adalah keistimewaannya adalah al-maudhu'iyah. Jadi dia disusun sesuai dengan tema. Wa adamut ta'assub, dan juga tidak sama sekali ta'assub madhab. Makanya tadi disebutkan bahwasanya ada Imam Ahmadi bertentangan dengan Imam Syafi'i. Kenapa ya? Karena memang nggak ta'assub madhab. Kalau secara kaidah berbeda ya udah berbeda aja gitu. Istiqlalus syakhsiyah al-usuliyah tahriruha wa dzalika manulahidhu min mukhalafatil katsir minal usuli hadhil madrasah li'aimatihim. Karena nggak ta'assub dan benar-benar merdeka, maka banyak kita perhatikan perbedaan yang banyak sekali antara ahli usul fikih yang menggunakan metode ini bertentangan dengan imam-imam mereka atau bertentangan dengan guru-guru mereka, karena memang mereka nggak ta'assub dan fokus kepada al-ittijah an-nadhari. Benar-benar orientasinya itu adalah orientasi teori atau orientasi rumusnya. Kalau hasilnya bertentangan ya enggak apa-apa. Nah, seperti itu kan. Kemudian yang kedua adalah tahkimul usul fil furu' walaisal aqs. Nah, ini yang penting. Bahwasanya yang namanya usul itu benar-benar mempengaruhi furu'. Furu' benar-benar hasil dari usul. Sementara nanti akan kita pelajari dari thariqah Hanafiyah, kebalikannya, yaitu apa? Furu' itu mempengaruhi usul. Kalau thariqah Syafi'iyah, usul mempengaruhi furu'. Itulah alasan mengapa ketika kalian belajar usul fikih di belajar Fakultas Syariah di Al-Azhar, itu ditanya, madhabmu apa? Syafi'i atau ghairu Syafi'i? Kalau madhabnya Syafi'i, maka usul fikihnya dikasih usul fikih Syafi'i, yaitu usul fikih yang menggunakan metode thariqatul mutakallimin. Apa metode mutakallimin itu? Bahwasanya rumus mempengaruhi hasil. Nah, itu. Atau usul mempengaruhi furu'. Sedangkan kalau usul fikih Hanafi, kebalikannya, hasil itu digunakan untuk membuat rumus. Nah, ini perbedaannya, gitu kan. Jadi kalau thariqah Syafi'iyah ini gimana? Rumus mempengaruhi hasil. Tapi kalau thariqah Hanafiyah, hasil digunakan untuk membuat rumus. Nah, seperti itu kan. Walaisal aqs, dan bukan kebalikannya. Karena kalau kebalikannya adalah thariqah Hanafiyah. Kemudian yang ketiga adalah
al-inayah bitahriri mahalin niza' fil masail al-mukhtalif miha. Nah, kalau terjadi perbedaan, maka kembali saja ke usulnya. Usulnya gimana? Kamu sesuai dengan usul apa enggak? Kalau nggak sesuai dengan usul, maka kamu yang salah, saya yang maaf, bukan nggak ada salah benar sih. Kamu yang marjuh, saya yang rojih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tadi kalau keistimewaan-keistimewaannya thariqatul mutakalimin. Sekarang dibahas adalah uyubu thariqatil mutakalimin, atau sisi negatif dari metode yang ditempuh oleh mutakalimin. Sisi negatifnya apa sih yang metode yang ditempuh dalam metode mutakalimin itu? Asrofal katibuna ala hadhihi thariqah minal furud an-nadhariyah. Jadi banyak sekali dari thariqatul mutakalimin itu yang boros. Boros apa? Boros teori. Kebanyakan teori. Jadi teorinya itu sangat banyak sampai kadang-kadang tidak bisa diimplementasikan kepada furu'. Kemudian mereka memperluas pembahasan teori itu sampai ke ilmu kalam. Seperti contohnya adalah qadhiyatut tahsin. Qadhiyatut tahsin ini adalah kasus dalam bidang tahsin wa takbih al-aqliyin. Ini kan metode ilmu kalam bener-bener ini. Wa yakhtalifuna fi anna syukra al-mun'im wajib bisam'i. Berbeda pendapat, apakah syukur itu yang telah diberikan kepada orang yang diberikan nikmat itu wajib dengan pendengaran atau wajib dengan akal. Ini kan pembahasan ilmu kalam yang tidak bisa diimplementasikan kepada ilmu fikih ini. Ma'a ittifaqihim ala annahu wajib, sedangkan mereka itu bersepakat bahwasanya syukur itu wajib. Hakadha yakhtalifuna fi masail nadhariyah la yataratabi 'alaiha amal. Dan beginilah mereka juga kadang-kadang itu berbeda pendapat dalam masalah-masalah teori yang tidak bisa dipraktekkan ke dalam pekerjaan atau ke dalam prakteknya. Nah, seperti itu. Jadi, sisi negatif dari thariqatul mutakalimin ini adalah terlalu boros. Sampai kadang-kadang itu pembahasannya meluas dan pembahasan tersebut itu tidak bisa diimplementasikan kepada amal. Nah, seperti itu ya. Udah, ini hanya penguat saja. Syatibi ini hanya penguat saja yang Syatibi ini. Oke, sekarang nah ini adalah ba'dul kutub allati wudi'at ala thariqatil mutakalim. Ala thariqatil mutakalim ini adalah beberapa kitab yang dikarang berdasarkan metode mutakalimin. Yang pertama adalah kitab Al-Amdu, yang penulisnya adalah Qadhi Abdul Jabbar yang meninggal tahun 415 Hijriah. Yang kedua adalah kitab Mu'tamad, penulisnya adalah Abi Husain Al-Basri yang meninggal tahun 436 Hijriah. Dan kitab Mu'tamad ini adalah syarah dari kitab Al-Amdu ini. Jadi Mu'tamad ini mensyarah kitab Al-Amdu ini. Kemudian yang ketiga adalah kitab yang bernama kitab Al-Burhan yang ditulis oleh Imam Haramain Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini yang meninggal tahun 478 Hijriah. Yang keempat adalah kitab Mustasfa yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abul Hamid Al-Ghazali. Jadi kitab Mustasfa ini ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan terkenal dengan ilmu ulama sufi dan ilmu kalam, maka disebut thariqah ini disebut dengan thariqah mutakalimin karena yang menulis ya para ilmu kalam. Nah, ini hadza wa qad lakhasa hadhil kutub al-arba'ah alimani Jailani. 4 kitab di atas yang kita sebutkan di atas, al-kutub al-arba'ah, 4 kitab di atas itu ditalkhis atau diringkas oleh 2 orang yang alim, yang agung. Keduanya bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Loh, ini belum tak matikan internetnya ini. Udah mati ya? Tuh, mana ini? Nah, ini keempat kitab di atas itu ditalkhis atau diringkas oleh 2 orang alim yang bernama, yang pertama adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah, fi kitabihi, dalam bukunya yang bernama Al-Mahsul. Juga Imam Saifuddin Al-Amadi yang meninggal di tahun 631 Hijriah
dalam bukunya yang bernama Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi sama Imam Al-Amadi. Ini kan. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi ini sama Imam Al-Amadi ini mentalkhis 4 kitab di atas. 4 kitab di atas ditalkhis. Nah, kitabnya Ar-Razi namanya adalah Al-Mahsul, sedangkan kitabnya Al-Amadi namanya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Nah, itu kan. Nah, adapun kitab Mahsul yang ditulis oleh Ar-Razi, yang dimana kitab Mahsul tersebut merupakan ringkasan dari 4 kitab yang kita sebutkan di atas itu disyarah. Nah, disyarah ini kitab Al-Mahsul dari kitabnya Imam Ar-Razi yang merupakan ringkasan dari 4 kitab di atas ini disyarah oleh yang pertama adalah Syamsuddin Muhammad Ibnu Mahmud bin Muhammad Al-Asfahani. Itu. Yang kedua ditalkhis juga oleh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Idris Al-Qarafi. Seperti itu. Adapun kitab Al-Mahsul tadi kan disyarah oleh 2 orang di atas. Nah, kitab Al-Mahsul ini juga diringkas. Jadi, kitab Al-Mahsul tadi ada yang disyarah, kemudian ada yang diringkas. Kitab Al-Mahsul yang merupakan ringkasan dari 4 kitab di atas itu juga diringkas lagi. Yang pertama oleh Tajuddin Muhammad bin Husain Al-Armawi itu. Yang kedua adalah Sirojuddin Mahmud bin Abi Bakar Al-Armawi. Itu di kitab Al-Mahsul juga. Jadi kitab Al-Mahsul ini disyarah, juga ada yang mensyarah, ada juga yang mentalkhis gitu. Nah, adapun kitab Ihkam lil Amadi, Al-Ahkam fi Usulil Al-Ihkam fi Usulil Ahkam tadi yang ditulis oleh Imam Amadi tadi, itu ditalkhis oleh Abu Amru Utsman bin Amru. Nah, yang terkenal dengan sebutan Ibnul Hajib Al-Maliki yang meninggal tahun 646 Hijriah dalam kitabnya yang bernama Muntahasul wal Amal fi Ilmail Usul wal Jidal. Nah, ilmai ini 2 ilmu usul fikih dan juga jidal. Oke ya. Itu ya. Nah, sekarang akan kita bahas dengan Thariqah Hanafiyah. Tadi kan Thariqah Syafi'iyah. Nah, yang ini adalah Thariqah Hanafiyah. Apa bedanya Thariqah Hanafiyah dengan Thariqah Syafi'iyah? Kalau Thariqah Syafi'iyah, jadi yang dibahas pertama adalah rumusnya dulu. Baru rumus ini menghasilkan hasil. Sedangkan kalau Thariqah Hanafiyah yang dibahas bukan rumusnya dulu, akan tetapi yang dibahas adalah furuknya dulu. Dan furuk-furuk ini dirangkum, diteliti sehingga menghasilkan rumus. Nah, begitu ya. Jadi kalau Thariqah Syafi'iyah itu gimana? Rumus menghasilkan hasil. Kalau Thariqah Hanafiyah hasilnya diteliti, dari hasil ini dirangkum dan diteliti kemudian menjadilah rumus. Akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.